Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yaitu wadidaw, singkatan dari waspada, dia adalah wanitamu. Masya Allah. Nah, berikut langsung saja ada video seorang suami menangis bahagia ketika istrinya melahirkan. Masya Allah, berikut tayangannya. Ya, Masya Allah, saking bahagianya ya. Ini bagaimana ya cara suami agar suami ini selalu setia nih berada di samping istrinya ya, walaupun istri menghadapi saat-saat susah. Termasuk perjuangan melawan penyakit, bahkan perjuangan ketika melahirkan anak seperti tayangan tadi nih. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim, izin para guru. Ya, para ibu yang ada di rumah, Masya Allah melihat tayangan tadi kayaknya kita ingat flashback lagi ya. Bagaimana masa-masa kita melahirkan dulu, apalagi Kak Caca, subhanallah sudah 3 gitu kan. Pengalamannya banyak sekali, ibu-ibu yang ada di rumah juga. Itu menjadi titik terberat dalam kehidupan seorang wanita, the struggle of life, berjuang demi hidup. Maka di sini peran suami sangat penting. Suami ini adalah support system paling penting ketika istrinya melahirkan, istrinya dikala susah atau dilanda penyakit, suami adalah orang yang paling penting dalam mendampinginya. Bagaimana agar suami setia ketika istri di masa-masa susahnya? Pertama, kalau istri mau melahirkan, istri sedang mengandung atau sedang dilanda penyakit, ingatlah suami bagaimana perjuangan ibunya dulu melahirkan dirinya. Dia ingat, ya Allah, ibu saya dulu melahirkan saya 4 kilo, enggak disesar, enggak apa, normal lahirnya. Rusak organnya, uratnya terputus semua, wajahnya tidak cantik lagi. Bahkan keriput sudah mulai nampak di wajahnya. Yang tadinya badannya bagus karena melahirkan, saya berubah badannya, fisiknya dan lain sebagainya. Coba kita flashback, kita tadaburi, kita tafakuri bagaimana perjuangan ibu kita dulu. Insya Allah laki-laki yang sering memikirkan bagaimana perjuangan ibunya, dia juga akan senantiasa menyayangi apa yang diusahakan oleh istrinya. Makanya kalau mau menikah yang harus kita cari itu laki-laki yang sayang sama ibunya. Kalau kita pengen jadi istri yang disayang sama suami, lihat perlakuan dia kepada ibunya. Kalau ibunya saja dijadikan ratu oleh dirinya, insya Allah kelak kamu jadi istrinya juga dijadikan ratu. Sama ibunya dia cium tangan, sama ibunya dia bertutur kata lembut. Ibunya nelpon, nak, ibu nggak ada uang nak, kadang-kadang nggak minta duit juga dia kirimin duit. Ini insya Allah salah satu sosok suami yang dia mengerti bagaimana kesusahan istrinya ketika itu. Dalam surah Luqman dikatakan, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik ilayal masir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba lihat orang tua kamu, ibu kamu ngandung selama 9 bulan, berat bebannya yang ada di perutnya. Itu seperti membawa buah kelapa, bisa dihitung 2-3 biji, itu beratnya luar biasa ya. Belum kalau mau tidur ngadep kanan pegel, ngadep kiri pegel, melahirkan dia berjuang antara hidup dan mati. Disinilah suami harus setia. Lihat, istri kamu telah memberikan buah hati untuk dirimu, dia memperjuangkan hidup dan matinya. Makanya kalau ada suami, kalau istri habis lahiran dikatain, dia selingkuh sama perempuan lain, ini gak beradab suaminya. Gak beradab, karena istrinya mempertaruhkan nyawanya hanya untuk suaminya. Maka para suami di luar sana lihat ibunya dulu, bagaimana perjuangannya ketika melahirkannya. Apalagi kalau istri sedang sakit nih, bedanya suami sama istri. Mudah-mudahan yang di sini para suaminya nggak begitu ya. Dan bapak-bapak yang nonton juga nggak gitu insya Allah. Laki-laki biasanya kalau dirinya sakit manjanya bukan main sama istri.
aduh sakit nih apa panas, demam katanya. Istrinya nggak boleh kemana-mana di samping tempat tidur dielus-elus, pengen minum katanya dibawain minum, pengen makan disuapin. Tapi kalau istrinya yang sakit, Masya Allah. Mas, aku sakit, cengeng bener sih. Udah cuma sakit gitu doang, bangun, 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 rumah masih berantakan itu. Anak belum ada yang mandiin, belum ada yang nyuapin. Nah itu banyak yang seperti ini ya. Jadi istri dan suami harus mengerti tujuan pernikahan itu sungguhnya adalah sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah saling memberi ketenangan antara keduanya. Mawaddah saling memberi cinta. Bagaimana suami mencintai istri, istri mencintai suami, dan warohmah adalah saling prihatin dengan ketidakberdayaan antar pasangan. Ketika istri susah, maka suami prihatin dengan ketidakberdayaannya, begitu juga sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin robbal alamin. Jadi Ustazah balik lagi ya, suami istri harus saling menghargai ya Harus saling bagaimana menghargai. perasaan yang sedang kita rasakan. Iya, Jadi jangan main. kesusahannya. Jadi ada toleransi gitu dalam Iya. berkeluarga. Nah, tapi Ustazah, ini apakah suami ini berdosa ya bagi jika harus meninggalkan istrinya yang sedang sakit atau melahirkan, tapi untuk mencari nafkah. Nah, bahkan menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan, sedangkan sang istri sangat butuh dukungan suaminya saat itu. Nah, ini bagaimana Ustazah? Kalau suaminya meninggalkan istri dikala istrinya sakit atau melahirkan, niatnya mencari nafkah untuk si istrinya, maka itu tidak berdosa. Aduh, dia nggak bisa nemenin nih pada hari melahirkan atau pada hari istrinya sakit, coba cari orang lain yang bisa menggantikannya. Wakilkan. Keluarganya, kakaknya, ibunya, atau saudaranya, ya, atau temannya. Karena memang sangat urgent gitu, dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Tapi kalau memang dia tidak menemani istrinya ketika melahirkan atau istrinya sedang susah, bukan karena pekerjaan atau mencari nafkah, melainkan kepada hal-hal yang maksiat, maka ini berdosa. Subhanallah ya, berarti memang kalau untuk niatnya ibadah mencari nafkah itu tidak berdosa ya Ustazah Iya, ya. tidak berdosa. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Syifa. Nah Ustadz Syam, Siap. yang coming soon akan menjadi suami nih. Insya Allah. Masya Allah. Nah Ustadz, ini ada satu hal yang suka dianggap remeh oleh para lelaki atau suami, khususnya yaitu, nah ini nih, waktu untuk istri. Nah, jadi sebenarnya ada nggak sih Ustadz batasan waktu atau bahkan batasan jarak bagi suami dalam meninggalkan istrinya? Karena kadang suami kan jika sudah lama pergi ya meninggalkan istrinya atau mungkin mencari nafkah, nah itu kadang jadinya istri suka kehilangan perhatiannya nih. Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Utsman, Ustazah Syifa, Kak Aca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya dalam pernikahan di Indonesia ini selalu pembacaan sigat taklik itu ya. Kalau misalnya dia meninggalkan saya selama 6 bulan berturut-turut, atau dia tidak mengajak saya bicara ya, atau jauh perginya 2 tahun tanpa kabar, maka saya berhak untuk yang namanya mengajukan ke pengadilan dan membayar denda untuk pengajuan cerai. Jadi bukan auto cerai. Banyak juga orang salah paham, kalau suaminya tidak pulang-pulang dibilang udah auto cerai. Enggak, cerainya itu adalah ketika dia datang ke pengadilan dan pengadilan mengesahkan permintaan khulunya, permintaan perpisahannya. Jadi bukan auto cerai, jangan salah paham dengan perkataan atau kalimat yang ada di sigat taklik tersebut. Kenapa muncul sigat taklik ini? Karena Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya kepada anaknya, berapa lamakah seorang wanita boleh ditinggalkan? Berapa lama sehingga bergejolak dalam dirinya atau membutuhkan nafkah daripada suaminya, maka dikatakan sekitar 3 sampai 4 bulan batas waktunya. Maka subhanallah, dari sinilah ulama kita mengambil kesimpulan bahwa sang suami tidak boleh meninggalkan lebih daripada hal tersebut. Namun banyak diantaranya istri-istri yang masih mampu untuk bersabar ketika mereka, makanya dikasih pilihan kan sama Islam, kalau memang engkau mau, kau boleh mengajukan ke pengadilan, tapi kalau engkau bersabar itu jauh lebih baik. Maka subhanallah, itu tergantung daripada pilihan untuk istri-istrinya, pilihan untuk suaminya. Dan kalau zaman sekarang ini bisa jadi yang jauh makin dekat. Dengan cara apa? Dengan cara komunikasi. Kalau cuma sekedar perhatian, dengan cara komunikasi itu sangat bisa dilakukan gitu ya. Apalagi video call ya, Cak ya. Udah banyak cara gitu. Udah banyak cara, bisa dengan video call, bisa dengan cara voice call. Masalahnya sekarang ada orang yang mampu mendekatkan yang jauh tapi justru menjauhkan yang dekat. Bukan masalah waktunya sebenarnya yang menghilangkan perhatian. Mungkin dia bisa kalau dengan berjarak
antara jarak tempuhnya jauh, bisa dengan mendekatkan dengan video call. Tapi ada orang yang nggak pernah keluar rumahnya, tapi dia nggak punya waktu dan perhatian terhadap pasangannya, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Kenapa? Karena pulang dari kerja, misalnya kerjanya cuma 6 jam atau 7 jam, tapi pulang ke rumahnya masih ngambil handphonenya buat meeting dengan stafnya, masih ngambil handphonenya buat segala macam, buat ini. Justru dia mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang sudah dekat. Subhanallah. Masalah waktu ini penting sekali, Cak. Karena sahabat itu kalau bertemu dengan sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi ya, kalau mereka bertemu dengan para sahabat, mereka akan menutup acaranya atau menutup meetingnya atau menutup nongkrongnya dengan membaca ini, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin sekolah-sekolah di Jakarta sudah mengamalkan sebelum anak-anak berpisah suruh baca surah ini. Kenapa? Karena mereka saling mengingatkan tentang waktu. Waktu itu sangat berharga. Sekarang kau pulang kepada istrimu, sekarang kau pulang kepada keluargamu, berikan waktu terbaik untuk mereka. Ya, benar. Jadi waktu itu yang paling penting, dan tapi jangan hanya cuman kuantitas bertemu ya Ustadz ya, tapi bagaimana kualitas kita saat kita bertemu dengan keluarga Kualitas kita. bertemunya. Masya Allah. Iya dong. Ya, terima kasih banyak. Nah, ini berikut ada sebuah video seorang nenek yang berjualan kacang demi kelangsungan hidup dirinya dan suami. Masya Allah, berikut tayangannya. Engkau celana master ya. Beneng budi TVN ya. Beneng budi TVN engkau celana master. Kau cinta pada lancar. Assalamualaikum. Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Amin, amin rabbal alamin. Nah, Habib, ini Masya Allah ya, setiap istri ini kan pasti pengenlah membantu suaminya gitu ya. Tapi sebenarnya boleh nggak sih suami ini menyuruh istrinya untuk bekerja dan mencari nafkah nih Habib? Jadi seperti apa batasan laki-laki menyuruh istrinya bekerja? Karena kan kadang suami nyuruh istri nyari uang, tapi suaminya di rumah aja nggak ngapa-ngapain Habib. Nah ini gimana Habib? Afwan Ustaz, Syam, pun saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suami wajib untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Dan istri ingat, tidak wajib untuk menafkahi suaminya. Jadi yang wajib untuk menafkahi adalah suami, bukan istri. Suami memberikan terhadap istrinya, istri menerima, itu adalah kewajiban. Hak dan kewajiban harus dimengerti dan memahami. Makanya tadi saya bilang bahwasanya sebelum menikah, pelajarilah dua kitab cukup. Uqudul Zain dan Qurratul Uyun. Insya Allah dua kitab ini bisa menjadikan mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang tadi Ustaz Syifa bilang, ketenangan, cinta dan kasih sayang akan didapati bagi mereka yang mengerti tentang syariat agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, suami tidak boleh membebani istrinya dengan menggunakan atau yakni dia bilang, ayo duit kamu keluarin untuk keperluan saya sehari-hari. Atau ayo kamu punya emas jual dulu untuk saya, untuk keluarga dan lain sebagainya. Suami tidak boleh membebani istri dengan menanggungkan nafkah pokoknya. Ingat, istri mempunyai hak untuk meminta terhadap suaminya. Wa 'alal maulidillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibunya, yakni istrinya. Dengan apa? Dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yakni ingat, seorang suami carilah rezeki. Utlubu rizki khabayil ardi. Cari rezeki dimanapun berada. Sungguhnya ini tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar jalankan. Suami harus mengerti dan memahami. Nafkah suami terhadap istri adalah kewajibannya dan harus didahulukannya melebihi dari kerabat manapun. Siapapun mereka, ingat istri harus didahulukan karena ada hak dan kewajiban dalam syariat agama. Suami yang baik tidak akan membebani istrinya, dia akan mencari rezekinya untuk memenuhi kewajibannya. Dia cari rezekinya, Ikhtiar
dia jalan, dia pergi pagi-pagi, dia bermunajat kepada Allah, dia berdoa juga, ya Allah, aku keluar rumah ini, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan-Mu ya Allah. Aku keluar, aku ingin meniat mencarikan nafkah terhadap istri dan anak saya, ya Allah, agar Engkau memberikan rizki kepada aku ya Allah. Keluar bismillah, cari rizki. Manusia wajib untuk berikhtiar. Manusia juga wajib untuk bertawakal. Udah ikhtiar jalan ke sana ke sini, tawakal serahin sama Allah. Dapat alhamdulillah, enggak dapat alhamdulillah. Kenapa? Semua udah ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jelas. Yang penting manusia ikhtiar, yang penting manusia berusaha, yang penting manusia bertawakal menyerahkan diri kepada Allah dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah. Yakin, ya Rabb, insyaallah besok, lusa, minggu depan, bulan depan Allah berikan saya rezeki. Yakin, ini adalah suami yang niat untuk membantu istrinya dan mencari nafkah untuk dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Masya Allah. Nah berarti Habib untuk para suami mencari nafkah adalah kewajiban dan untuk para istri juga ingin membantu tapi jangan sampai membebani istrinya ya Habib ya. Betul. Nah Habib tapi apakah benar nih jika istri mencari nafkah sendiri sebenarnya semua uang yang dapat itu adalah hak istri. Jadi tidak ada hak suami di dalamnya dan kalau suami berhutang kepada istri apakah ini juga wajib dibayar Habib? Nah ini menarik nih. Suami punya utang sama istri. Suami minjem duit istrinya. Suami ngambil emasnya istrinya atau harta istrinya sedikit ataupun banyaknya. Dia bilang pinjam dulu nanti saya ganti. Apabila suami meminjam terhadap istrinya wajib, ingat, wajib bagi suaminya untuk membayarnya. Karena hutang. Hutang akan dibawa sampai mati. Dan hutang wajib untuk dibayar walaupun dengan harta warisannya. Tetapi ingat, istri yang salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya harusnya bisa mengikhlaskan itu. Itu akan menjadi sedekah yang besar bagi istrinya. Tapi kalau istrinya gak ikhlas gimana? Gak ikhlas, pokoknya itu duit saya, itu saya dapat susah, saya carinya juga susah, itu warisan orang tua saya, itu warisan keluarga saya, gak bisa, pokoknya harus ganti. Ya udah, suaminya wajib untuk menggantinya. Ya jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana ya jamaah. Karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media nih. Insya Allah juga kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Setelah ini ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah.